Halo guys, setelah sekian lama aku nggak upload video baru, akhirnya kali ini aku punya kesempatan lagi untuk ketemu kalian semuanya. Nah, khusus kali ini aku tuh mau ngebahas tentang lamaran lagi ya guys. Spesifiknya aku mau ngebahas soal hantaran atau seserahan yang masih banyak banget yang kalian sering tanyakan gitu ke aku. Nah, kali ini aku mau kasih tips ke kalian semuanya yang mau nyiapin item-item untuk seserahan atau hantaran. Nah, kayak gimana sih memilih item-item seserahan atau item-item hantaran yang pas dan sesuai untuk acara kalian nanti. Yuk langsung aja ke videonya. Jadi aku mau kasih tahu lagi ke teman-teman semuanya yang banyak banget dan sering banget kalian tanyakan, seserahan itu dibawanya pas lamaran atau pas akad sih kak? Nah, jawabannya adalah kalian bisa bawa di kedua momen tersebut ya guys. Jadi kalian bisa bawa pada saat lamaran atau kalian bisa juga bawanya pas akad. Sebenarnya barangnya itu sama aja, cuman momennya aja tergantung kalian, opsional aja mau dibawanya pas yang mana gitu guys. Kalau di sini atau yang umum biasanya seserahan itu dibawanya pada saat lamaran. Nah, untuk pada saat akad biasanya yang dibawa itu kayak sanggan, makanan-makanan yang dibawa oleh pengiring manten laki-laki, dan juga yang wajib harus ada itu adalah mahar mas kawin seperti itu. Oke, by the way langsung aja masuk ke tips memilih barang-barang seserahan yang pertama ya guys. Ini adalah basic banget. Yang pertama itu adalah kalian harus menentukan budget yang akan kalian gunakan untuk belanja barang-barang seserahan. Kenapa sih budget itu penting? Supaya kita tuh ada kontrol ketika kita akan belanja gitu guys. Kalau misalnya nih kita nggak nentuin budget, ya udahlah belanja aja gitu ya. Terlalu banyak belanjanya, terlalu memilih ini itu kayak gitu guys. Jadi kita tuh kayak nggak ada kontrol untuk sebagai dasar kita belanja gitu loh guys. Paham gak sih maksudnya? Ya istilahnya budget itu kayak jadi pegangan kita mau belanja apa aja, secukupnya aja sesuai budget yang udah kita tentuin. Tips yang kedua, setelah kita menentukan budget yang akan kita pakai, sekarang waktunya kalian ngelis item-item atau barang-barang yang ingin kalian beli atau yang kalian butuhkan. Seperti yang kalian tahu ya guys, untuk barang-barang seserahan itu adalah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalian tahu seberapa banyak item-item yang wanita gunakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. So, kalian harus pilih-pilih, kalian harus pinter-pinter pilih item yang memang bermanfaat dan memang kalian butuhin. Misalnya item-item yang memang sudah biasa kalian gunakan sehari-hari. Nah, itu tuh direkomendasikan banget untuk kalian beli menjadi isi seserahan karena itu udah pasti kepakai gitu loh guys. Nah, misalnya nih ada item-item istimewa yang ingin calon suami berikan. Nah, itu it's okay, bagus banget gitu loh guys. Kalau misalnya cowoknya yang kamu beli jam tangan dong, aku mau kasih kamu jam tangan misalnya kayak gitu. Kamu beli perhiasan dong, kalau misalnya kayak gitu ya oke, kalian silahkan kalau memang kalian ingin nambahin item-item tersebut. Yang penting masih dalam budget yang kalian tentukan gitu ya guys. Setelah list barang-barang yang kalian butuhin udah ada dari ujung kepala sampai ujung kaki, nah ini adalah tips yang ketiganya adalah disarankan untuk belanja sendiri atau belanja bareng sama pasangan gitu ya guys. Nah, kenapa harus belanja sendiri atau belanja didampingin dengan pasangan? Karena barang-barang yang kalian list tadi itu adalah barang-barang yang notabene itu akan digunakan oleh pengantin wanita ya guys, atau yang lamaran kayak gitu. Jadi yang sudah pasti kalian itu udah paham sama produknya dan kalian tahu sama produknya. Misalkan nih produk A misalnya lagi kosong, kalian udah tahu variabel yang lainnya tuh adalah produk B misalnya gitu. Jadi item-item yang memang kalian butuhkan itu semuanya dibeli dan disiapkan dengan benar. Nah, hal itu tuh bisa menghindari kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan yang belanja calon mertua kalian, misalkan yang belanja calon pasangan kalian sendiri. Nah, itu tuh biasanya kayak aku kan nggak pengen barang ini, kalau barang ini dibeli sih. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, mending kalian belanja sendiri atau belanja didampingi dengan pasangan.
Oke, kita langsung lanjut aja ke tips berikutnya. Tips keempat adalah pilih item-item yang berguna dan yang sudah pasti kamu pakai. Nah, ini sebenarnya juga berhubungan sama tips pertama tadi, supaya kalian itu belanjanya nggak over budget, supaya barang-barang yang kalian beli itu kayak nggak mubazir gitu loh guys. Biasanya kan cewek pengen ini pengen itu, oh ini ada barang baru, ada produk baru, beli kayak gitu kan. Oh packagingnya lucu, misalnya ditaruh di dalam kotak hantaran tuh jadinya lucu banget gitu. Kalian biasanya beli gitu kan, namanya juga cewek ya. Nah itu tuh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mending kalian pilih barang-barang yang memang berguna banget buat kalian, bermanfaat dan memang kalian pakai gitu, dan memang juga kalian mau pakai kayak gitu guys, supaya nggak mubazir. Dan ya sayang kan kalau misalkan kalian udah belanja misalnya mahal-mahal terus kalian nggak suka atau kalian nggak mau pakai atau kalian nggak cocok, itu kan sayang banget ya. Memang kan barang-barang seserahan ini tuh kayak ditanggung sama calon pasangan kita ya guys, tapi kita sebagai cewek tuh jangan kayak semata-mata meminta ini dan itu, meminta hal-hal yang mahal atau yang tidak terjangkau oleh pasangan kita kayak gitu loh guys. Sebisa mungkin sebagai cewek kita berusaha jadi pasangan yang mengerti kondisi dari calon pasangan kita. Oke, tips yang kelima ini tuh sebenarnya opsional ya guys. Kalian mau pakai ya boleh, kalian nggak pakai ya nggak apa-apa. Jadi tips yang kelima ini adalah pilih packaging dari item-item kalian dengan warna yang senada atau dengan warna yang dengan tema yang ingin kalian gunakan gitu di acara kalian nanti atau di packaging seserahan kalian nanti kayak gitu guys. Misalnya nih aku mau bikin seserahan atau bikin dekorasi acaranya aku tuh kayak misalkan aku pengen warna pink kayak gitu guys. Jadi ada baiknya kalian memilih item-item seserahan kalian itu yang bertema-tema pink. Jadi kayak akan melengkapi tema kalian nanti gitu loh guys. Misalnya kalian beli sabun warnanya pink, kalian beli handuk warnanya pink, atau beli sepatu yang warnanya putih nanti ada aksennya pink kayak gitu. Nah itu tuh kayak akan menambah tampilan seserahan kalian tuh akan matching banget gitu sama dekorasi atau sama tema acara kalian. Oke, ini adalah tips yang terakhir. Nah ini tuh biasanya orang-orang nggak terlalu pikirin, cuman kalau sebagai aku kreator hantaran, aku tuh paham banget. Biasanya cewek-cewek atau calon-calon mantan itu tuh kayak belanjanya tuh yang full size atau size yang jumbo-jumbo, size yang besar-besar, misalnya sabun yang ukurannya 1 liter misalnya, atau shampoo yang ukurannya 1 liter ya gitu. Aku saranin kalian hindarin aja belanja dengan size yang super besar atau super jumbo, terutama untuk produk-produk yang liquid. Nah itu tuh sebenarnya kalau aku pribadi sebagai kreator seserahan, aku tuh nggak terlalu suka kalau aku mengerjakan produk dengan size yang super besar seperti itu, karena biasanya tampilan di seserahannya itu kurang cantik. Tapi kalau misalkan hanya 1 atau 2 item aja itu it's okay, no problem, masih bisa diakalin, masih tetap cantik. Cuman kalau misalkan kalian beli semua item, misalnya hand body, sabun, kemudian shampoo dengan full size semua, misalkan yang size yang jumbo-jumbo semua, itu dapat mengurangi keestetikan seserahan kalian gitu guys. Dan yang paling penting adalah untuk seserahan itu kan yang membawa seserahan itu ke sana kemari atau ke acaranya itu kan adalah keluarga calon pasangan kita. Nah ada baiknya kita memilih size yang medium atau yang small itu tuh supaya orang-orang yang membawa barang-barang seserahan kita tuh nggak merasa terlalu berat gitu loh guys. Bayangin ya, kayak misalkan kita beli sabun yang super gede ukurannya. Ya memang sih kalau untuk kita tuh kayak oh iya aku beli yang paling gede supaya awet gitu ya, misalnya supaya nanti nggak beli-beli lagi. Tapi sebenarnya itu tuh berat banget guys kalau misalkan kalian ngangkat 1 kotak seserahan isinya peralatan mandi yang super jumbo-jumbo semua size-nya, itu tuh berat banget. Dan kalau misalkan kalian pilih yang size small atau size yang medium itu akan lebih better karena tampilannya bisa lebih cantik juga, dan pada saat membawanya ke lokasi acara itu tuh nggak terlalu berat gitu loh guys. Jadi kita bisa mendapatkan
tampilan yang cantik dan juga orang-orang yang diberikan wewenang untuk mengangkat-ngangkatnya itu tuh kayak nggak keberatan gitu loh guys sama barang-barang kita kayak gitu sih. Kenapa sih ini masuk ke dalam tips memilih barang-barang seserahan? Karena aku rasa ini cukup penting, karena kalau kita lihat dari rangkaian seserahan itu tuh akan lebih cantik dan lebih estetik dengan item-item dengan size yang small atau yang medium kayak gitu. Karena kan size-nya box seserahan itu kan juga terbatas guys. Ada yang box yang mini, ada yang box yang ukuran medium, ada yang box yang ukuran large juga. Cuman large-nya kan juga terbatas, nggak bisa yang super tinggi atau super lebar kayak gitu guys. Aku mau kasih satu contoh. Pada saat aku lamaran kemarin itu tuh aku kayak bener-bener memilih item-item yang memang aku akan pakai. Awalnya 4 box seserahan. Jadi itu tuh isinya kayak snack sendiri, kemudian perlengkapan mandi sendiri, kemudian baju aku taruh di box sendiri, kemudian sepatu aku taruh di box sendiri. Jadi aku cuman belanja item itu aja, dan aku nggak belanja make up, aku nggak belanja kayak jilbab gitu atau kain-kain. Biasanya kan banyak tuh yang bawa kain, kemudian kayak jilbab yang berbagai warna kayak gitu. Cuman aku nggak belanja karena aku merasa aku belum butuh itu, jadi aku nggak beli. Untuk makeupnya aku memang nggak beli sama sekali. Aku skincare ada cuman 3 item kalau nggak salah, itu aku jadiin sama di box hantarannya baju. Jadi kayak cuman 2 item atau 3 item gitu, aku lupa. Dan itu memang skincare yang lagi aku butuhkan. Aku cuman bikin 4 box seserahan dengan isi yang minimalis banget. Nah, pada saat menjelang hari H, ternyata sama calon mertua itu tuh disaranin untuk membawa kopi dan gula. Jadi di hari-hari menjelang hari H itu tuh aku belanja kopi dan gula dan juga teh. Jadi pada akhirnya aku tuh pakai 5 box seserahan. Kenapa sih calon mertua aku nyaranin untuk bawa kopi dan gula? Karena katanya memang udah jadi udah jadi tradisinya atau apa gitu, harus bawa kopi dan gula. Jadi kita nambahin aja nggak apa-apa, karena memang kopi dan gula bisa aku pakai, bisa papa aku pakai gitu kan guys, tetap kepake kan. Nah, sebelum belanja aku tuh juga kayak memikirkan banget barang-barang yang aku beli. Nah, item-itemnya itu adalah aku batasin, aku cuma butuh ini aja, ya aku beli itu aja. Kemudian untuk packagingnya aku bener-bener milih packaging yang memang aku sesuaikan sama tema yang ingin aku pakai. Jadi pada saat itu aku tuh pakai tema kayak putih, kemudian ada mintnya, kemudian ada kebiru-biruannya kayak gitu guys, kayak cool tone gitu. Dan itu tuh aku suka banget sama hasil akhirnya, karya aku sendiri untuk seserahan aku sendiri. Itu tuh memang dari packagingnya udah aku serasiin sama tema yang ingin aku pakai. Untuk size-nya juga aku pilihnya yang size medium, supaya orang yang ngebawa barang seserahannya aku tuh nggak keberatan kayak gitu guys. Jadi warnanya shampoo, kemudian sabun. Untuk baju yang aku beli itu juga aku sesuaikan sama tema yang ingin aku angkat. Oke, resultnya adalah kalian dengan tips-tips di atas tadi, so pasti bakalan ngedapetin tampilan seserahan yang super kece dan super estetik banget, dan itu kalian gak akan kecewa banget. Gitu aja video kali ini tentang tips-tips memilih barang-barang seserahan untuk mendapatkan hasil dan tampilan seserahan yang super kece dan super estetik. Kalau kalian mau ngikutin tips-tips di atas tadi, aku bakalan seneng banget, dan so pasti hasilnya gak akan mengecewakan. Kalau misalkan kalian kurang cocok sama tips-tips di atas atau beberapa di antaranya, so kalian bisa skip aja dan kalian bisa pakai yang memang cocok sama kalian. Semoga kalian semuanya lancar selalu acara yang ingin kalian laksanakan sampai hari H-nya nanti, hari H lamaran, hari H akad, dan semoga nggak ada kendala satu apapun. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.